Swastiastu. Salam harmoni. Saya Niwayan Anita Pratiwi, NIM 241103118, nomor absen 9 dari kelas 4N. Selamat siang. Hari ini kalian udah siap nggak untuk belajar IPA? Sudah. Udah istirahat tadi? Sudah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Asti silakan dipimpin untuk teman-temannya berdoa. Pada acara sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kalian udah mulai duduk, nah sebelum kita mulai pembelajaran atau pembahasan kita pada siang hari ini, Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu. Jadi yang namanya dipanggil nanti bisa mengatakan hadir Ibu. Pertama, Siva Hadir. Asti, Hadir. Fania, Hadir. Tarisa, Hadir. Sandi, Hadir. Sri Rahayu, Hadir. Adi, Hadir. Nitya. Hadir. Wah, bagus sekali. Jadi kalian pada pembelajaran hari ini sudah hadir semua. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin mengetahui bagaimana pengetahuan awal kalian dulu. Jadi, Ibu akan memberikan kalian soal, kalian bisa menjawab dengan jujur. Ibu berikan kalian waktu selama 50 menit. Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, untuk selanjutnya, karena kalian tadi udah istirahat, mungkin fokusnya udah mulai keganggu karena mau pulang juga. Jadi kita akan lakuin ice breaking terlebih dahulu. Nah, jadi di layar kalian bisa lihat beberapa gambar. Nanti kalian bisa menyebutkan perubahan apa yang terjadi pada gambar tersebut. Untuk gambar yang pertama, saat kita menyalakan lilin, ada yang tahu? Sandi? Saat kita menyalakan lilin, perubahan terjadi yaitu padat ke cair, Bu. Nah, itu sudah benar. Yang kedua, saat terjadinya hujan, ada yang ingin menjawab? Asti? Gas mencair. Gas ke cair. Benar sekali. Gambar yang ketiga, ada yang tahu? Nitya? Perubahan dari gas ke cair juga, Bu. Nah, jadi di sini kalian udah mengenal beberapa contoh perubahan wujud zat yang ada di sekitar kita. Setelah kalian lihat beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti yang ada dalam ice breaking tadi, di sini kalian udah pernah kan melihat es yang lama-kelamaan berubah menjadi air? Pernah. Kalau air yang menguap, Pernah. air yang mendidih atau saat kalian memanaskan air, apa ya kira-kira yang terjadi? Sandi? Keluar asap, Bu. Ya, itu benar. Asap itu merupakan bentuk dari uap. Nah, selanjutnya Ibu akan menyebutkan apa sih tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi dengan dilaksanakannya pembelajaran mengenai perubahan wujud zat atau yang wujud zat pada kali ini, Ibu ingin kalian mengetahui apa saja bentuk perubahan wujud zatnya, bagaimana hubungan perubahan itu terhadap lingkungan, dan juga bagaimana kesimpulan yang dapat kalian tarik dari kegiatan pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk kegiatan selanjutnya itu adalah kalian akan membentuk kelompok. Jadi di sini Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Kelompok pertama terdiri dari Fania, Siva, Tarisa, dan juga Nitya. Kelompok kedua adalah Sri, Asti, Abi, dan juga Sandi. Jadi di sana kalian akan Ibu bagikan LKPD untuk menyelesaikan beberapa permasalahan dan juga melakukan praktikum, yaitu salah satu praktikum perubahan wujud
dan benda yaitu mencair. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, kalian bisa mengerjakan LKPD sesuai dengan ketentuan yang sudah ada di sini dan juga sudah ada ketentuan dari praktikumnya, langkah-langkahnya dan juga alat bahan. Sebelumnya di sini udah bawa wadah kan semua kelompoknya? Ya. Sudah. Nah, ini Ibu akan bagikan LKPD, selanjutnya Ibu akan bagikan kalian es batu. Sudah selesai semuanya? Baik, untuk selanjutnya kalian bisa presentasikan di depan hasil dari diskusi kalian. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil dari LKPD kami. Perkenalkan, nama saya Tarisa. Saya Syifa. Saya Nitya. Saya Fania. Jadi pada kegiatan pertama itu yang dimana mengamati perubahan wujud es. Jadi apa yang terjadi pada es batu yaitu mencair. Lalu yang kedua, es berubah menjadi apa? Menjadi air. Dan yang ketiga, perubahan ini disebut dengan mencair. Lalu ada sesi diskusi. Yang pertanyaan pertama itu apa yang kalian amati ketika es batu dibiarkan selama 7 menit di suhu ruang, di mana itu es berubah menjadi air. Lalu yang pertanyaan kedua itu mengapa es batu yang semula padat dapat berubah menjadi air? Itu jawabannya karena didiamkan pada suhu ruang. Pertanyaan ketiga yaitu bagaimana hubungan panas dengan mencairnya es batu. Jadi hubungannya karena panas dapat mempercepat pencairan es batu. Jadi setelah itu kegiatannya yaitu menyimpulkan mana kesimpulan dari LKPD ini mengenai perubahan wujud, mana perubahan es batu yang mencair menjadi air. Oke, itu dia tadi presentasi dari kelompok Nitya. Untuk kelompok selanjutnya, apakah ada tanggapan? Ya. Karena tidak, kelompok Nitya bisa duduk. Untuk selanjutnya, kelompok Sandi bisa maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusinya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, nama saya Asri. Nama saya Sandi. Nama saya Asti. Nama saya Gumabi. Nah, sekarang kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan pertama, apa yang terjadi pada es batu itu adalah mencair. Pertanyaan kedua, es berubah menjadi apa? Menjadi air. Dan yang ketiga, perubahan ini disebut apa? Mencair. Selanjutnya ada diskusi singkat, di mana pertanyaan pertama, apa yang kalian amati ketika es batu dibiarkan selama 7 menit di suhu ruang berubah menjadi air? Yang kedua, mengapa es batu yang semula padat dapat berubah menjadi air karena pengaruh suhu ruangan? Yang ketiga yaitu bagaimana hubungan panas dengan mencairnya es batu yaitu perubahan suhu. Selanjutnya ada kesimpulannya. Kesimpulan dari kami yaitu perubahan wujud dari padat menjadi cair. Itu ya tadi presentasi dari kelompok Sandi. Nah, untuk kelompok yang duduk nih ada tanggapan? Tidak. Oke, kalau tidak kelompok Sandi bisa duduk. Oke, karena setelah kalian presentasi tadi, Ibu ingin menguatkan kembali materi yang telah kita pelajari pada hari ini, di mana terkait perubahan wujud zat, di mana kita ketahui zat itu adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Nah, ada 3 bentuk zat. Yang pertama ada padat, ya, di mana bentuk dan volumenya itu tetap.
Yang kedua ada air atau cair di mana bentuknya itu mengikuti wadah tetapi volumenya tetap. Dan yang ketiga ada gas di mana bentuk dan volumenya berubah tapi bentuknya itu karena kita tidak bisa melihatnya seperti gas atau udara yang ada di sekitar kita. Nah, selanjutnya ada beberapa perubahan wujud zat yang terjadi. Di mana kalian bisa lihat pada gambar 1, dari cair menjadi padat, itu disebut mencair, merupakan perubahan wujud zat yang yaitu dari padat menjadi cair. Nah, perubahan ini contohnya seperti yang sudah kita lakukan tadi, yaitu es yang lama-kelamaan akan mencair di suhu ruang. Yang kedua ada membeku, di mana yaitu perubahan dari cair menjadi padat. Contohnya saat kita membuat es batu. Nah, yang ketiga ada menguap, yaitu perubahan dari air menjadi uap atau gas, yaitu contohnya saat kita mendidihkan air. Selanjutnya ada mengembun, yaitu perubahan wujud zat dari gas menjadi cair. Contohnya saat pagi hari kita bisa melihat permukaan daun itu yang lembab. Yang selanjutnya ada mengkristal, yaitu perubahan wujud zat dari gas menjadi padat. Contohnya seperti adanya salju di negara-negara dingin, beriklim dingin. Dan yang terakhir ada menyublim, yaitu perubahan wujud zat padat menjadi gas. Nah, contoh yang bisa kita lihat itu adalah saat kita menaruh kapur barus di lemari, di mana lama-kelamaan kapur barus itu akan menghilang. Ini dia contoh-contohnya ya, seperti yang sudah Ibu katakan tadi. Nah, itu dia tadi materi kita atau pembahasan kita mengenai perubahan wujud zat. Dan dari segala kegiatan yang sudah kita lakukan tadi, dari kegiatan awal, setelah itu ada eksperimen atau percobaan, dan kemudian kalian presentasi. Kalian masih ingat nggak sih apa yang kita pelajari hari ini? Pasti? Perubahan wujud zat, penyebabnya, hubungan suhu lingkungan terhadap wujud zat, dan juga bagaimana perubahan wujud zat itu terjadi. Ya, itu sudah benar. Nah, selanjutnya setelah kita belajar kurang lebih 70 menit ini, menurut kalian kegiatan apa yang paling menyenangkan? Nitya? Yang paling menyenangkan saat melakukan percobaan. Ya, jadi itu dia tadi rangkaian kegiatan kita terkait perubahan wujud zat benda yang ada di lingkungan. Jadi Ibu harapkan kalian itu bisa terus belajar dengan mengamati dulu lingkungan sekitar kita dan kemudian mengaitkan dengan ilmu pengetahuan yang sudah diberikan di sekolah. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran pada pertemuan kali ini, Ibu akan membagikan 10 soal pilihan ganda. Jadi kalian akan menjawab terkait materi yang sudah kita pelajari hari ini.
Oke, karena semua sudah selesai mengerjakan soal yang diberikan, kita berikan dulu tepuk tangan untuk kita hari ini. Nah, karena kita sudah berada di akhir pembelajaran, Ibu minta untuk Asti bisa menutup dengan doa. Berdiri. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Kalian sekarang boleh berkemas-kemas dan pulang. Terima kasih. Terima kasih, Bu.